manusia biasa. Nabi pun takut. Nabi pun ada rasa Nabi, takut, ah, ada kecemasan. Nabi Musa ketika menghadap Tuhan pun takut. Itu kita baca di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa diajak Tuhan berbicara dan kepada beliau ditunjukkan bukti kenabiannya. Bukti kenabiannya itu tongkatnya jadi ular. Begitu jadi ular, Nabi Musa takut, mundur ke belakang mau lari. Allah berkata, la takhaf, jangan takut. Nabi Musa takut atau tidak? Dia takut, padahal di hadapan Allah. Jangan pertentangkan takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Memang kalau terjadi sesuatu, Anda harus lebih takut kepada Allah daripada manusia. Tapi itu bisa digabung. Nabi Ibrahim juga begitu. Datang malaikat-malaikat berkunjung ke rumahnya. Malaikat itu berbentuk manusia, disuguhkan makanan. Waktu disuguhkan makanan, malaikat-malaikat yang berbentuk manusia ini tidak makan, karena memang malaikat tidak makan. Fa'aujasa fi nafsihi khifah, maka terbetik di dalam hati Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, rasa takut. Dia takut. Nah, waktu Nabi Muhammad bersama sahabatnya perang, juga takut diserang musuh pada saat sholat, maka turunlah ayat yang mengajarkan apa yang dinamai sholat khauf. Jadi tidak perlu dipertentangkan antara takut. Bahkan yang tidak takut pada corona bisa jadi tidak melaksanakan perintah Allah untuk bertakwa. Takwa itu artinya menghindar dari bahaya, menghindar dari mudarat. Jadi kalau Anda tidak menghindar, tidak takut terjangkit oleh penyakit, Anda tidak bertakwa. Takwa itu ada takwa duniawi, ada takwa ukhrawi. Saya kira begitu. Tidak benar itu dipertentangkan. Tidak benar dipertentangkan, dan bahkan takut kepada COVID-19 itu adalah sesungguhnya sejalan dengan perintah Allah. Iya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu dalam bahaya. Dan kalau COVID-19 ini bukan cuma menjerumuskan diri, bisa sebetulnya menjerumuskan banyak orang, iya. Banyak orang, yang tentunya perintah Allah adalah kita juga harus menjalankan tanggung jawab sosial gitu ya. Betul. Insya Allah sejalan, jangan perlu khawatir teman-teman. Kita selalu harus takut kepada Allah, tetapi kita itu juga berarti kita ya perlu takut terhadap virus, perlu menjaga dan melakukan protokol-protokol yang perlu kita lakukan dalam masa pandemi. Semoga menjawab Pak Muhammad Reza. Terima kasih pertanyaannya. Saya mau kasih satu kesempatan lagi kepada Nurul Salim. Ini juga silakan bertanya langsung supaya kita bisa mendengarkan pertanyaannya sama-sama. Silakan Mas Salim. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Dari Mamuju, Sulawesi Barat. Wah. Senang ya Bi, dari mana-mana kita. Ya, saya menyampaikan Ustadz, saya menyampaikan hal yang sederhana saja. Bagaimana kita menyampaikan prosedur memohon maaf kepada orang yang sejak dari awal memang tidak memberi kesempatan untuk memaafkan kita. Kemudian yang terakhir saya sampaikan salam duka karena Ketua Majelis Ulama Sulawesi Barat baru-baru ini meninggal di Madinah. Beliau adalah mahasiswa Bapak di Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya begini, kita harus tahu dulu, meminta maaf itu kewajiban yang bersalah. Salah dia kalau tidak minta maaf. Itu satu. Memberi maaf itu hak orang yang dilukai hatinya. Dia boleh tidak memaafkan. Boleh tidak memaafkan. Punya hak untuk Allah tidak mau mencabut haknya. Allah akan menegakkan keadilan. Tetapi
Allah di dalam Al-Quran bertanya dalam doa, apa kamu tidak mau dimaafkan Tuhan? Hai yang enggan memaafkan, apa kamu tidak punya dosa? Apakah kamu tidak punya kesalahan? Apa kamu tidak mau dimaafkan? Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melukai hatimu bisa terjadi dari kamu lebih besar dari itu. Rugi kamu kalau tidak memaafkan yang bersalah. Apa ruginya? Kamu tidak bisa bekerja dengan tenang begitu ingat dia. Kamu kalau tidak memaafkan, kehilangan peluang untuk mendapat teman baru yang tulus. Itu Al-Quran melukiskan, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Tolak dengan cara yang baik, maka siapa tadinya ada permusuhan antara kamu dengan dia akan beralih sehingga dia menjadi seakan-akan temanmu yang akrab. Jadi boleh, silahkan. Nah, bagaimana kita? Serahkan pada Tuhan. Kita berusaha terus. Kita berusaha meminta maaf. Baru serahkan pada Allah. Ya Allah, saya sudah mohon ampun, saya sudah ingin minta maaf. Tolong ambil alih dosa saya. Itu ada doa. Ya Allah, kami mempunyai dosa antara kami dengan kamu, dan dosa antara kami dengan makhluk-makhlukmu. Apa yang antara kami dengan kamu, kami mohon kamu maafkan. Apa yang antara kami dengan makhlukmu, kami mohon kamu ambil alih. Sehingga kalau dia menuntut di hari kemudian, kamu yang tanggung, kamu yang memberi. Tapi yang penting Anda memang mau meminta maaf dan tulus untuk meminta maaf, serta ingin memenuhi semua syarat-syarat yang kita sebut tadi tentang pemaafan. Cara meminta maaf. Mudah-mudahan ya. Jadi jangan membuat kalau orang yang ingin kita minta maaf itu mungkin menolak, jangan membuat kita mengurungkan niat, tetap harus berusaha menjalankannya dengan prinsip-prinsip meminta maaf yang baik, menutupnya dengan doa kepada Allah, dan mudah-mudahan uraian Abi ini juga membuat kita insya Allah jadi lebih mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain, karena tentu kita semua berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi turut berduka cita atas meninggalnya Kiai Haji Nur Hussein. Semoga husnul khotimah dan terus mendapatkan berkah, dan kita akan doakan terus bersama-sama insya Allah. Terima kasih. Oke, saya mau lanjutkan pertanyaan lain, Abi. Ini dari YouTube. Pertanyaan dari Abib Arfa, kenapa Idul Fitri menjadi momen untuk saling maaf-memaafkan? Bukankah seharusnya memaafkan itu di semua momen? Saya mau beri contoh. Kalau haji, pria memakai pakaian hanya 2 lembar. Sebagian anggota badannya terlihat. Kita tidak malu melakukannya, karena itulah waktu yang ditentukan Tuhan untuk memakai pakaian. Idul Fitri begitu. Setiap saat diminta agar saling maaf-memaafkan. Tapi boleh jadi kita malu. Sebagaimana kita malu memakai pakaian ihram di Jakarta. Bukan tempatnya. Nggak pas. Nah, Allah menjadikan Idul Fitri ini sebagai tempat waktu untuk saling memaafkan. Kalau selain Idul Fitri belum tentu. Tapi inilah waktunya. Tidak perlu ada rasa malu, tidak perlu ada rasa segan untuk meminta atau memberi maaf. Jadi saya kira itu ya. Jadi di hari lain pun boleh meminta maaf, memberi maaf, itu adalah sesuatu yang selalu dianjurkan. Tetapi ini adalah momen, kesempatan di mana kita mendapatkan dukungan waktu, dukungan lingkungan gitu ya, untuk melakukannya insya Allah dengan lebih mudah. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan kesempatan Idul Fitri ini. Walaupun ya kalau di hari-hari lain ya tentu pasti banyak kesalahan dan kita bisa terus saling memaafkan. Ada pertanyaan lain nih dari Alfian. Mas Alfian ini mengatakan bahwa istilah minal aidin itu bukan ungkapan dari Rasul.
bagaimana kita bisa meluruskannya? Karena banyak yang mengungkapkan ungkapan ini. Apakah boleh? Apakah sebetulnya nggak boleh? Apa ada yang perlu diluruskan atau bagaimana? Tadi yang soal faizinnya Abi sudah jelaskan sebagian, tapi mungkin kalimat utuhnya tentang minal aidin. Yang pertama, tidak semua apa yang diucapkan oleh Rasul harus kita tiru. Tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasul boleh kita tiru. Rasul itu kawin menghimpun 9 orang wanita dalam satu waktu. Jangan tiru dia. Tidak boleh. Tidak boleh. Rasul itu kawin dengan Siti Aisyah dalam usia 12 tahun. Jangan tiru itu. Tidak boleh pernikahan dini. Pernikahan dini tidak boleh. Yang mengikuti itu orang bodoh dan orang sombong kalau beralasan bahwa ikut Rasul. Dia sombong karena dia bukan Rasul, dia persamakan dirinya dengan Rasul. Dia bodoh karena dia tidak tahu apa sebabnya Rasul. Begitulah. Jadi ada doa-doa yang memang Rasul ucapkan itu, tetapi tidak selalu harus itu kita ucapkan. Boleh kita mengubah ininya, dan sudah menjadi tradisi umum di seluruh dunia Islam bahwa salah satu ucapan itu adalah minal aidin wal faizin. Maknanya lurus, tidak ada salahnya. Jadi tidak perlu diubah. Kalau saya menganut, saya gabung dua-duanya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa minal aidin wal faizin. Ya, jadi jangan terlalu sempit lah harus yang Rasul lakukan. Harus ada hal-hal yang kita diberi kebebasan. Doa-doa pun begitu. Tidak harus semua doa yang diajarkan Rasul harus kita ucapkan persis sama. Jadi yang mau mengikuti Rasul persis sama silahkan. Kalau ada yang mau memodifikasi jangan disalahkan gitu ya Bia, karena niatannya adalah melanjutkan tradisi, mengungkapkan kegembiraan ataupun saling memaafkan dengan cara yang tidak harus 100% sama dengan cara yang dilakukan Rasulullah. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Hasani. Assalamualaikum Pak Hasani, ini pertanyaannya saya bacakan di sini. Belakangan ini saya melihat di beberapa depan rumah tertulis besar-besar nih ceritanya depan rumah. Mohon maaf, silaturahmi tidak lewat langsung, tapi via WA atau medsos saja. Nah, itu bagaimana akhlak model ini? Apalagi kami tinggal di daerah wilayah Betawi yang bisa jadi kurang afdol kalau tidak datang ke rumah menemui tuan rumah. Sekarang bukannya tidak afdal kalau datang, kalau tidak datang. Sekarang afdal tidak datang. Karena kondisi. Saya pun anak-anak kemarin sudah bikin itu di depan rumah. Maaf tidak menerima tamu, tapi mari kita saling bermaaf. Itu mau ditaruh di depan rumah. Tidak ada salahnya. Apalagi ada orang-orang memang yang tidak mengerti, mau memaksa diri masuk dan lain-lain sebagainya. Kita senang tamu, kita senang berkunjung, kita senang pelukan, tetapi ada bahaya di balik ini. Saya kira demikian. Ya, jadi jangan dianggap sebagai penolakan untuk bersilaturahmi, tetapi kita anggap sebagai mungkin bagian dari mengedukasi gitu ya, pendidikan yang perlu diberikan karena memang tingkat pemahaman masyarakat itu beragam. Insya Allah ada kesempatan sesudah pandemi ini tentu untuk berkeliling-keliling lagi di lingkungan kita masing-masing. Saya ingin kasih kesempatan satu lagi pertanyaan langsung kepada Pak Mustaqimah Hikam. Silahkan bisa bertanya langsung, boleh di-unmute Mas Agus. Ibu ini Imra. Ibu, maaf ya. Ibu manis lagi ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Iya, kami di Gorontalo. Di Gorontalo. Gorontalo. Iya. Anak-anak juga ikut ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini Prof, pertanyaan kami, bagaimana kesalehan individu yang kita bentuk saat ini di bulan puasa Ramadan ini bisa terbawa pada kesalehan sosial atau kesalehan masyarakat yang saat ini di masa Ramadan saja sepertinya masih banyak ya kriminalitas yang terjadi karena mungkin faktor ekonomi dan lain-lain. Mohon petunjuknya. Terima
Terima kasih Bu Mustaqimah. Pertanyaannya gimana, Bi? Saleh di tingkat individu menularkannya untuk menjadi kesalehan sosial, kesalehan di masyarakat. Ya, saya kira memang ini yang perlu. Ada hal tuh dalam ajaran agama, kesalehan individu itu yang tidak wajib ya. Kesalehan individu itu lebih rendah derajatnya daripada kesalehan sosial. Semakin banyak yang dapat bermanfaat dari kesalehan kita, maka semakin banyak ganjaran yang dapat diperoleh dari itu. Jadi sebenarnya memang untuk meningkatkannya perlu pemahaman agama. Untuk meningkatkannya perlu saling ingat mengingatkan. Untuk meningkatkannya